Pemirsa, keputusan Presiden Republik Indonesia untuk mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono dan meminta Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran pada Kamis 9 Juli patut diapresiasi. Langkah ini mengakhiri polemik mengenai sikap Indonesia yang sebelumnya hanya diwakili pejabat setingkat duta besar untuk menghadiri pemakaman pemimpin negara sahabat tersebut. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 8 Juli 2026 dengan tema Ujian Politik Bebas Aktif. Bersama saya Glorinata, dan Anda juga bisa pemirsa berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadila. Selamat pagi Mas Aris. Pagi Glory. Ya Mas Aris, kita langsung saja ya Mas Aris. Di tengah ketegangan politik, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini mengirimkan wakil dari Indonesia. Nah, kira-kira apa pesan utama yang ingin disampaikan oleh Presiden kepada dunia mengenai hal ini? Keputusan Presiden mungkin sebagian orang terlihat sederhana ya, tapi kita mesti melihat peristiwanya di tengah konflik yang masih berlangsung antara Amerika dan Iran. Terus kan kita juga tahu bahwa Ali Khamenei itu wafat akibat serangan Israel. Ya. Peristiwa ini menjadi penting bagaimana posisi Indonesia dalam peta geopolitik di Timur Tengah antara Iran dan Amerika. Presiden memutuskan mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono dan kemudian meminta Ketua MPR Ahmad Muzani untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei. Sesungguhnya tersimpan pertanyaan besar. Kemudian apa di tengah konflik yang tadi kita bicarakan, apakah Indonesia sedang berpihak kepada Iran? Apakah Indonesia keputusan ini akan mengganggu hubungan Indonesia dengan Amerika, atau justru inilah bentuk nyata dari politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi identitas Indonesia? Editorial Indonesia menilai bahwa ini adalah keputusan yang patut diapresiasi. Kenapa? Karena diplomasi internasional kan tidak dibangun atas dasar suka atau tidak suka pada suatu negara, dan kita tahu bahwa Iran itu kan bukan negara asing bagi Indonesia. Hubungan Iran dengan Indonesia sudah terjalin jauh sejak dulu gitu loh. Karena itu ketika Iran kehilangan seorang pemimpin besarnya, Indonesia sebagai negara sahabat memberikan penghormatan, dan itu perlu digarisbawahi bahwa menghadiri pemakaman bukan berarti menyetujui sebuah kebijakan dari sebuah negara gitu. Ini malah mencerminkan bahwa Indonesia tetap konsisten untuk berdiri teguh pada politik bebas aktif tersebut ya. Betul. Dalam diplomasi internasional itu kan ada namanya courtesy of diplomacy atau diplomasi penghormatan. Jadi ini adalah bentuk penghormatan Indonesia kepada negara sahabatnya, yaitu Iran. Bukan karena menyetujui sikap politiknya, karena logikanya kan setiap negara itu hanya boleh dihadiri sebenarnya oleh kepala negara yang sepenuhnya sejalan. Itu tidak seperti itu gitu loh, bahwa ada Menteri Luar Negeri itu kan kalau kita sebut dalam hubungan internasional adalah diplomat utama dari sebuah negara. Dia mewakili negara, sementara Ketua PR ini merepresentasikan bangsa sebagai majelis pemusatan rakyat. Oke, baik. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, pemirsa, mari kita simak inilah editorial Media Indonesia Ujian Politik Bebas Aktif. Ujian Politik Bebas Aktif. Keputusan Presiden mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono dan meminta Ketua MPR Ahmad Muzani menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Kamis 9 Juli patut diapresiasi. Langkah itu mengakhiri polemik mengenai sikap Indonesia yang sebelumnya hanya diwakili pejabat setingkat duta besar untuk menghadiri pemakaman pemimpin negara sahabat tersebut.
Lebih dari sekadar urusan protokoler, keputusan itu menegaskan bahwa Indonesia tetap memegang teguh politik luar negeri bebas dan aktif. Di tengah meningkatnya polarisasi geopolitik dunia, prinsip tersebut justru semakin relevan sebagai pijakan diplomasi Indonesia. Iran bukan sekadar negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Ikatan kedua bangsa telah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Hubungan perdagangan dan penyebaran Islam sejak masa Persia hingga Hindia Belanda membangun kedekatan historis yang tidak dapat diabaikan. Karena itu, duka yang dirasakan rakyat Iran layak pula dihormati oleh Indonesia sebagai sahabat. Menghadiri pemakaman seorang kepala negara atau pemimpin tertinggi tidak serta-merta berarti menyetujui seluruh kebijakan politik negara tersebut. Kehadiran itu merupakan penghormatan atas hubungan antar negara yang telah dibangun selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Diplomasi tidak boleh dipersempit menjadi pilihan hitam putih antara kawan dan lawan. Disinilah politik bebas dan aktif diuji. Indonesia harus mampu menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional, bukan karena tekanan atau keberpihakan terhadap blok kekuatan tertentu. Hubungan Amerika Serikat dan Iran yang hingga kini masih diwarnai ketegangan tidak semestinya menghalangi Indonesia menjaga persahabatan dengan kedua negara. Keputusan Presiden tentu tidak bebas dari risiko diplomatik. Selalu ada kemungkinan munculnya penafsiran negatif dari pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, justru di tengah situasi seperti inilah konsistensi politik luar negeri Indonesia memperoleh maknanya. Bebas berarti tidak tunduk pada tekanan siapapun, sedangkan aktif berarti tetap berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Presiden sendiri telah mengingatkan bahwa menjalankan politik bebas dan aktif memiliki konsekuensi. Indonesia harus siap berdiri di atas kaki sendiri dan tidak bergantung pada perlindungan negara manapun. Kesadaran itulah yang semestinya memperkuat kemandirian nasional sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam percaturan global. Dunia kini semakin terfragmentasi ke dalam blok-blok politik dan ekonomi. Logika bersama kami atau melawan kami semakin menguat dan mengancam ruang dialog yang menjadi fondasi perdamaian. Dalam situasi demikian, Indonesia justru memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa hubungan antar bangsa tidak harus dibangun di atas permusuhan dan rivalitas. Keputusan mengirim utusan negara ke Teheran menjadi pengingat bahwa amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bukan sekadar slogan. Politik bebas dan aktif harus terus dijaga sebagai identitas diplomasi Indonesia, karena hanya dengan prinsip itulah Indonesia dapat menjadi jembatan dialog di tengah dunia yang semakin terbelah. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Aris, sebelum kita lanjutkan, ini ada penelpon dari Bapak Yunus Luwat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi, Pak Yunus. Selamat pagi, sukses selalu, salam sejahtera untuk semua warga NKRI tercinta. Baik, Pak Yunus, silakan pendapat Anda. Siap. Pertama, kita harus mengapresiasi sikap tegas Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dengan menugaskan langsung Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono dan juga Ketua MPR Bapak Ahmad Muzani untuk menghadiri langsung pemakaman pemimpin tertinggi Iran Bapak almarhum Ayatollah Ali Khamenei hari Kamis 9 Juli 2026. Ini menunjukkan ketegasan dari pemerintah Republik Indonesia, Pak Presiden Republik Indonesia, bahwa Indonesia tetap memegang kokoh teguh kuat politik luar negeri bebas aktif. Kita mengapresiasi bagaimanapun kondisi, mari kita satukan. Mohon sama sekali tidak bermaksud mendiskredit pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Kalau yang lalu, kalau ada pemakaman di luar, hanya cukup di level
perwakilan kita yang ada di luar negeri. Tapi kali ini memang negara mengutus langsung sebagai perwakilan dari segenap lapisan warga masyarakat Indonesia, yaitu Ketua MPR dan sudah tentu pasti dengan Menteri Luar Negeri. Oleh sebab itu, mari kita doakan pemerintah Republik Indonesia ini dalam keadaan apapun. Mari kita satu hati untuk berbuat yang terbaik supaya negara kita selalu maju diberkati oleh Tuhan. Baik. Kemudian jangan kita hanya bisa mencerca, mencemooh. Mari kita. Baik Pak Yunus, terima kasih atas pendapat Anda. Mas Haris, tadi Pak Yunus menyampaikan bahwa ini patut diapresiasi dan juga ini bentuk ketegasan dari pemerintah kita untuk kalau Indonesia ini mendukung politik bebas aktif. Kita tadi sudah membahas bahwa inilah adalah bentuk bagaimana Indonesia menegaskan posisinya sebagai negara yang memegang teguh politik luar negeri bebas aktif. Indonesia dalam ini negara hadir menghormati negara lain, dalam hal ini Iran, bukan karena menyetujui seluruh sikap politiknya. Kan peristiwa ini kan menjadi penting karena ketika pemakaman ini terjadi di tengah konflik. Itu yang membuat menjadi penting kehadiran Indonesia di sana untuk menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak kemanapun, bahwa Indonesia menghormati setiap negara. Kan kalau logikanya setiap negara hanya boleh hadir kepada negara yang sepenuhnya sejalan, maka hampir tidak ada lagi ruang dialog di dunia gitu kan. Itu yang terjadi. Padahal diplomasi justru lahir ketika adanya perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, untuk apa lagi ada diplomasi kan gitu. Disinilah politik bebas aktif Indonesia diuji. Indonesia harus mampu menjaga hubungan baik dengan Iran, sekaligus tetap memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat, Eropa, negara Arab, Jepang, Cina, Rusia, dan negara-negara lain. Menurut saya keputusan Presiden mengirim utusan ke Teheran menunjukkan bahwa Indonesia tetap konsisten menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Dan ini menunjukkan juga memperkuat posisi Indonesia bahwa Indonesia adalah negara penengah dalam konflik internasional ini ya? Ya, bukan penengah, tapi berada di tengah-tengah, tidak berpihak kepada Iran maupun Amerika. Justru Indonesia ingin berperan aktif untuk tercapainya perdamaian di Timur Tengah dan bahkan di seluruh dunia dengan politik bebas aktif tersebut. Dan itu adalah amanat juga dari Undang-Undang Dasar untuk menjaga perdamaian dunia kan. Betul. Dan juga Presiden kan mengingatkan juga dalam editorial ini disampaikan bahwa menjalankan politik bebas aktif ini memiliki konsekuensi. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar Indonesia dalam menjalankan keputusan ini? Ya, ini kan dua kepentingan yang berbeda antara Iran dengan Amerika. Ada Palestina di situ, ada urusan juga Hormuz, Selat Hormuz, di mana Indonesia berkepentingan juga di situ. Disitulah peran Indonesia untuk istilahnya menginisiasi bagaimana melalui PBB, melalui negara-negara sahabat untuk bagaimana konflik di Timur Tengah ini bisa mereda, karena kan kita tahu bahwa konflik itu sudah mengakibatkan terganggunya ekonomi dari bukan hanya Indonesia tapi juga negara-negara lain. Oke, baik. Dan seberapa besar kepentingan nasional ini menjadi dasar dalam setiap keputusan diplomatik? Kita akan lanjutkan pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, kami lanjutkan dialog hari ini. Mas Aris, ini kan Presiden kembali mengingatkan bahwa dengan keputusan menjalankan politik bebas aktif ini, tentu saja memiliki resiko diplomatik dari keputusan ini, dan ini menjadi ujian, kembali menjadi ujian bagi keputusan ini. Kita lihat gambaran besarnya ya, bahwa dunia hari ini sedang mengalami apa yang kita sebut fragmentasi geopolitik. Hubungan Amerika Serikat dengan Iran masih penuh ketegangan, naik turun gitu disebut ya. Sempat ada perjanjian damai, namun kemudian ada lagi serangan. Terus persaingan Amerika dengan Cina juga semakin tajam sebenarnya. Konflik di berbagai kawasan dan terus berlangsung. Rusia dengan Ukraina masih terus berlangsung. Nah, di tengah situasi seperti ini, kan hampir semua negara mengalami tekanan, termasuk Indonesia, termasuk juga tekanan ekonomi. Sekarang seringkali muncul logika sederhana ini,
kalau dekat dengan satu pihak berarti menjauh dari pihak lain. Nah, politik luar negeri bebas aktif itu tidak mengajarkan yang seperti itu gitu, bahwa Indonesia tidak ingin menjadi satelit atau dekat dengan negara manapun. Bebas berarti bebas menentukan sikap, aktif berarti aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Tadi seperti yang Glory tanyakan di segmen break sebelumnya kan, bahwa ikut aktif menjaga perdamaian dunia. Nah, prinsip itu bukan sekedar warisan sejarah para pendiri bangsa itu, tapi justru terlihat relevan dengan situasi saat ini. Itu yang ingin saya katakan, bahwa bebas aktif itu bukan sesuatu yang usang gitu loh. Itu justru menjadi relevan dengan situasi dunia saat ini. Presiden sendiri tadi pernah menegaskan bahwa menjalankan politik bebas aktif memiliki konsekuensi. Indonesia harus siap berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung kepada satu kekuatan besar. Makanya ada cita-cita bahwa pangan, swasembada pangan, ketahanan pangan, ketahanan energi, itulah sebenarnya manifestasi dari bebas aktif dan melihat kondisi geopolitik dunia saat ini. Jadi harus mandiri begitu ya. Betul. Tapi lalu bagaimana Indonesia ini bisa merespon jika kedepannya ini muncul tekanan dari negara-negara besar? Ya, itu bahwa kita memposisikan diri bahwa negara ini harus melihat bahwa Indonesia itu tidak berpihak kemanapun. Indonesia itu ingin menjaga perdamaian dunia. Tapi kalaupun terjadi sesuatu, bahwa Indonesia siap berdiri dengan di atas kaki sendiri. Itu yang prinsip yang dipegang oleh pemerintah. Dan semoga publik bisa melihat keputusan ini sebagai bentuk, ini adalah penghormatan begitu kepada negara sahabat, dan ini bukan berarti mendukung kebijakan negara tersebut. Dan pemirsa, keputusan mengirim utusan negara ke Teheran ini menjadi pengingat bahwa amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan ini bukan sekedar slogan. Politik bebas aktif harus terus dijaga sebagai identitas diplomasi Indonesia, karena dengan itulah Indonesia bisa menjadi jembatan dialog di tengah dunia yang semakin terbelah. Demikianlah editorial Media Indonesia hari ini. Saya Glory Ngata pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.